Ibu Wayan Claudia Cincerita, NPM 1914 Baik, di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai kebudayaan negara RRC atau Republik Rakyat Cina. Nah, ada yang tahu nggak apa itu negara RRC? Nah, jadi negara RRC itu merupakan negara komunis yang berdiri pada tahun 1949. Dan pada saat itu negara RRC ini itu dipimpin oleh PKC atau Partai Komunis Cina. Nah, di sini itu ada berbagai macam kebudayaan dari negara RRC. Nah, ada pakaian tradisionalnya, ada rumah tradisionalnya, ada sastranya, ada makanan khasnya, ada bahasanya, ada alat musiknya, dan ada upacara adat. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai budaya negara RRC. Yang pertama yaitu ada pakaian tradisional. Nah, jadi pakaian tradisional yang pertama yaitu baju hanfu. Nah, baju hanfu itu merupakan pakaian yang khas dari negara Cina. Nah, pakaian ini juga biasanya hanya digunakan untuk acara-acara tertentu saja. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jubah labuh. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, jubah labuh ini itu merupakan pakaian khas dari Cina yang hanya digunakan oleh laki-laki yang berketurunan Tionghoa saja. Nah, biasanya pakaian ini itu dibuat atau diproduksi hanya untuk acara-acara yang sakral saja. Nah, selanjutnya yaitu ada baju sipau. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, baju ini itu didesain secara tertutup. Nah, itu bertujuan agar orang-orang tidak tahu berapa umur si pemakai baju sipau ini. Nah, selanjutnya yaitu ada rumah tradisional. Nah, rumah tradisional yang pertama itu ya ada Siheyuan House. Nah, Siheyuan House ini itu merupakan rumah imajinasi orang luar tentang negara Cina. Nah, rumah ini itu didesain dengan lahan yang tertutup dengan banyak bangunan di dalamnya. Bisa lihat di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Hakka House. Nah, Hakka House ini merupakan atau bisa disebut rumah yang paling aman di negara Cina. Karena desain rumah ini tuh melingkar dan hanya ada satu pintu di lantai dasarnya dan ini tidak ada jendelanya. Jadi mereka itu tinggal di lantai atas. Di sini ya. Yang selanjutnya yaitu ada Water House of Jiangnan. Nah, seperti namanya sendiri, Water House of Jiangnan ini itu didesain hanya di dekat air. Nah, oleh karena itu, rumah ini itu dibuat di pinggiran sungai, danau, atau laut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sastra Cina. Nah, sastra Cina yang pertama itu batas air. Nah, batas air ini ditulis oleh Sai Nan An dengan bantuan Liu Guanzhong. Namun, banyak berita beredar bahwa Sai Nan An sendiri itu tidak ada, melainkan Liu Guanzhong yang menyamar sebagai Sai Nan An. Dan editor dari batas air ini itu adalah Liu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perjalanan ke barat.
Nah, perjalanan ke barat ini selesai ditulis oleh Wu Guanzheng pada abad ke-16 sebelum Masehi. Dan pada saat itu, novel ini itu menjadi bacaan yang paling populer di masyarakat Tionghoa. Nah, yang selanjutnya itu ada makanan khas. Ini makanan khas. Makanan khas yang pertama itu ada Tionghoa. Makanan khas yang pertama yaitu ada kue tiao. Nah, jadi anak-anak, kue tiao sendiri ini itu sudah tidak asing lagi di negara Indonesia. Karena banyak pedagang kaki lima yang menjual makanan kue tiao ini. Nah, jadi kalian perlu tahu ya, kue tiao ini itu merupakan makanan khas dari masyarakat Tionghoa. Jadi biasanya kue tiao ini itu dibuat dari tepung beras yang kenyal. Kue tiao sendiri itu bisa disajikan dengan kuah atau dioseng. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tahu mapo. Nah, tahu mapo sendiri itu merupakan makanan khas Tionghoa yang dibuat dengan tahu yang dipotong dadu-dadu dan disiram dengan saus pedas dengan topping jamur kuping atau daging cincang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bahasa. Jadi bahasa Cina itu ada dua. Yang pertama yaitu bahasa Tionghoa tertulis. Dan yang kedua yaitu bahasa Tionghoa lisan. Nah, bahasa Tionghoa tertulis ini itu menggunakan aksara asli dari aksara Cina. Jadi bahasa Tionghoa ini itu ditulis menggunakan aksara Cina. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bahasa Tionghoa lisan. Nah, bahasa Tionghoa lisan itu merupakan rumpunan dari bahasa Sino-Tibet. Dan seiring berjalannya waktu, bahasa ini itu dibagi menjadi berbagai varian bahasa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alat musik. Nah, alat musik yang pertama yaitu ada dizi. Nah, dizi merupakan alat musik tiup yang berupa seruling, dan dizi ini itu berasal dari Tiongkok. Dan dizi itu awal mulanya itu berasal dari Asia Tengah dan masuk ke Tiongkok itu pada abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada guzheng atau kecapi Cina. Nah, guzheng atau kecapi Cina ini itu merupakan alat tradisional khas Cina yang berbentuk persegi panjang. Bisa dilihat di gambar ini, itu berbentuk persegi panjang dan terbuat dari kayu dengan 21 senar di atasnya. Nah, jadi senarnya tuh di sini itu ada 21. Nah, yang selanjutnya yaitu ada erhu.
Nah, Erhu ini sekarang berumur sekitar 500 tahun. Jadi Erhu masuk ke Tionghoa itu pada 100 tahun dinasti Sheng. Nah, seiring perkembangan zaman, Erhu sendiri itu ada banyak variannya. Salah satunya yang ada di gambar ini. Bisa dilihat ya anak-anak di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada upacara adat. Upacara adat. Yang pertama yaitu ada upacara adat pernikahan. Nah, jadi pernikahan di Cina itu sama halnya dengan pernikahan yang ada di Indonesia karena mengandung budaya yang kental. Nah, biasanya pernikahan yang ada di Cina ini berlangsung selama 3 hari. Nah, di hari yang pertama yaitu ada upacara potong ayam. Yang kedua yaitu ada upacara bumbu. Yang ketiga yaitu upacara pernikahan. Nah, jadi ada 3 hari. Yang selanjutnya yaitu ada upacara minum teh. Nah, jadi upacara minum teh ini ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, upacara minum teh sendiri itu tradisi yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran sebelum melakukan semedi yang panjang. Nah, jadi seiring perkembangan zaman, upacara minum teh ini itu digunakan untuk menyambut tamu yang datang ke rumah. Nah, yang terakhir yaitu ada upacara kematian. Nah, upacara kematian ini umumnya orang yang meninggal itu dimandikan dengan kembang 5 rupa. Nah, yang kemudian itu dipakaikan pakaian yang terbaik. Namun ada juga mereka yang meninggal dipakaikan pakaian pernikahan mereka. Dan mereka yang meninggal pada umur di atas 80 tahun itu akan ditutup menggunakan selimut merah. Nah, sedangkan mereka yang meninggal di bawah 80 tahun itu ditutup menggunakan selimut yang berwarna hijau atau putih. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya, upacara kematian. Nah, baik anak-anak, itu tadi pemaparan materi mengenai budaya negara RRC. Jadi, kalian bisa mendapatkan kesimpulan tidak dari budaya negara RRC ini? Baik, di sini akan Ibu simpulkan budaya dari negara RRC. Nah, kesimpulan dari budaya negara RRC ini itu budayanya yang beragam, dari pakaian tradisionalnya, rumah tradisionalnya, ada sastranya juga, ada makanan khasnya, ada juga bahasanya,
ada alat musiknya, dan ada upacara adatnya. Baik, sekian pemaparan Ibu hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan Ibu sampaikan selamat siang.